Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari zaman pemerintahan SBY penuh masalah, dampaknya Jokowi yang menyelesaikannya. Sumber saya dari YouTube. Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode atau selama 10 tahun, banyak masalah penting timbul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian diselesaikan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Masalahnya itu yang saya ambil hanya 3 masalah saja, yaitu masalah hutang negara dan juga terkait dengan proyek mangkrak dan korupsi. Baru masalah kedua, Forum Pembela Islam. Ketiga, masalah pembangunan. Sekarang dalam zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dapat kita melihatnya pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, dia telah membuat utang negara, menambah utang negara 2.000 triliun. Dalam utang tersebut, semua uang pinjaman tersebut digunakan untuk membangun proyek-proyek pembangunan di seluruh Indonesia ini. Dan setiap proyek yang dikerjakannya baru 25% selesai, sudah mangkrak. Berarti biaya 75% lagi, anggaran 75% dikorupsi. Sehingga pada saat itu merajalela masalah korupsi. Padahal dia menyatakan tidak untuk korupsi, maksudnya mereka tidak akan mau melakukan korupsi. Ternyata banyak perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat itu, termasuk Ketua Partai Demokrat itu terlibat masalah korupsi, dan juga Andi Malarangin terlibat juga kasus korupsi, dan juga Jero Waci kalau nggak salah Menteri Pertambangan terlibat juga masalah korupsi. Masih banyak lagi yang lainnya itu tersangkut masalah korupsi, termasuk juga Muhammad Nasaruddin dan lain sebagainya. Jadi terkenal juga pada saat itu perbuatan korupsi yang terjadi karena uang negara, uang pinjaman negara tersebut digunakan untuk membangun proyek-proyek mangkrak, dan proyek itu akhirnya baru 25% selesai sudah mangkrak, dan 75% lagi anggarannya itu dikorupsi pihak-pihak tertentu mulai sejak zaman pemerintahnya. Juga dalam Forum Pembela Islam. Forum Pembela Islam ini timbulnya berdirinya di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono dapat bekerja sama dengan Forum Pembela Islam ini. Padahal Forum Pembela Islam ini sering menimbulkan masalah-masalah ke masyarakat, terutama melakukan sweeping kepada tempat-tempat hiburan dan rumah makan yang sifatnya sangat meresahkan masyarakat kecil. Ini yang saya lihat. Pada saat itu tidak ada tindakan sama sekali dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kesempatan dengan luas sampai berkembangnya Forum Pembela Islam ini pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ketiga, pembangunan seluruh Indonesia ini dia hanya dilaksanakan di pusat, saja, sedangkan di daerah-daerah tidak ada dibangun daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Semua hanya dipusatkan di Jawa ini. Dan juga masalah harga bensin, di mana daerah Papua tidak ada satu harga berbeda harganya di Indonesia lainnya, termasuk di Jawa dengan di Papua. Di Papua harga bensin sampai 60.000, sedangkan di Jawa hanya 6.000. Padahal subsidi sampai 300 triliun kalau nggak salah itu. Tetap juga tidak ada persamaan harga, hanya tidak ada satu harga, semua berbeda-beda di Indonesia bagian timur maupun di Indonesia yang lain, Indonesia Barat. Di Jawa harganya hanya 6.000, padahal di Papua hanya sampai 60.000, 65.000 per liter. Jadi yang terus saya lihat itu zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang pada zaman pemerintahan Joko Widodo baru berjalan 5 tahun. Yaitu mari kita lihat hasil pembangunan. Memang pembangunan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, dia menambah hutang sampai kalau nggak salah 4.000 triliun itu.
Tetapi semua uang pinjaman negara itu digunakan untuk membangun semua sarana fisik di Indonesia ini yang merata seluruh, baik di Jawa, Sumatera, dan di luar Jawa. Semua merata dibangunnya, sehingga hampir tidak ada perbuatan korupsi dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Dan semua pembangunan itu merata, dan terutama pembangunan jalan tol, apalagi pembangunan di Papua sekitar berapa ribu kilometer itu dibangunnya dengan baik. Di Sumatera jalan tol semua sampai 2000 kilometer dibangunnya, dan di Jawa juga banyak jalan tol yang dibangunnya, dan banyak sekali lagi hal-hal yang lain, termasuk juga kartu-kartu kesejahteraan dan lain sebagainya zaman pemerintahan ini, sehingga pada umumnya korupsi tidak ditemukan, dan semua uang pinjaman daripada negara itu sebesar 4.000 triliun itu semua digunakan untuk membangun sarana fisik di Indonesia ini, sehingga semua hasil pembangunan itu semua dapat dinikmati oleh masyarakat, dan juga pembangunan tersebut dan semua hutangnya tersebut dapat dibayar, karena apa yang dibangun jalan tol yang sudah dibangun tersebut sudah dapat menghasilkan uang, yaitu setiap mobil lewat sudah bayar hutang, sehingga dari situ nanti dapat media mencicil hutang negara tersebut, sehingga tidak ada masalah. Baru masalah Forum Pembela Islam, karena Forum Pembela Islam ini sering menentang pemerintah dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, dan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo telah membubarkan daripada Forum Pembela Islam tersebut, dan juga atas pembubaran Forum Pembela Islam sampai ke pengadilan, penyelesaiannya sampai ke pengadilan dan ditahan Rizik Syihab tersebut, dan juga semua rekeningnya diblokir, dan juga darah Megamendung diratakan dan lain sebagainya. Hanya saya lihat tindakan daripada Presiden Joko Widodo ini dulu ini berkembang terus, tapi sekarang zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo dibubarkan, dan masyarakat umum pun senang, sehingga terjadi ketentraman di tengah-tengah masyarakat tersebut. Baru pembangunan di Indonesia ini berjalan dengan baik dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah luar Jawa dan sebagainya, terutama daerah Papua, NTB, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Maluku, semua banyak berkembang dengan baik, dan akibatnya karena berkembang dengan baik, dan juga terutama Papua menjadi satu harga BBM tadinya 65.000 menjadi 6.500, baik di Jawa maupun di luar Jawa, baik di Papua harganya 6.500, sehingga sama semua dibuatnya. Padahal Presiden Joko Widodo hanya menambah subsidi 800 triliun kalau nggak salah, hanya sedikit, tapi bisa sama harga seluruh Indonesia dibuatnya. Nah, itulah saya lihat pembangunan juga di semua daerah tingkat 2, semua menikmati pembangunan tersebut. Di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun hampir tidak ada hasil pembangunannya yang dapat dikenang oleh masyarakat, dan tidak ada yang berkesan di mata masyarakat. Semua pembangunan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Sedangkan Presiden Joko Widodo baru dia 5 tahun bekerja, semua hasil kinerja banyak yang dikenang masyarakat dalam bentuk banyak lagu-lagu pujian kepada Presiden Joko Widodo ini yang diwujudkan dalam bentuk lagu-lagu, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan patung Joko Widodo di daerah Nusa Tenggara Timur, karena mereka banyaknya pembangunan di sana, sehingga masyarakat mengucapkan terima kasih atas langkah Presiden Joko Widodo tersebut. Itulah yang saya lihat hasil pembangunannya tersebut. Perbedaannya di situlah. Padahal zaman SBY ini selama 10 tahun hampir tidak ada yang bisa dikenang, baik bentuk lagu-lagu maupun patung tidak ada. Tetapi dalam pemerintahan daripada Joko Widodo banyak sekali pujian masyarakat kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk terima kasih yang diwujudkan dalam bentuk lagu-lagu populer, lagu-lagu daerah, dan demikian juga diwujudkan dalam pembangunan patung di NTT. Itu merupakan rasa syukur daripada masyarakat setempat atas pembangunan yang dilakukan oleh Presiden
Joko Widodo yang banyak dikenang jasa-jasanya tersebut. Sekian dan terima kasih.